Halo friends, kembali lagi bersama saya Yudhus Prayoga dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat MMR atau Monday Market Review yang biasa kita buat. Oke, kita langsung aja masuk ke chart. Jadi kita punya watchlist yang pertama yaitu gold. Nah, gold di sini kalau yang kita lihat di sini trennya itu sedang downtrend di time frame weekly. Cuman kalau dari time frame daily dia masih masuknya ke sideways. Kenapa? Karena dia masih bergerak di sana-sana aja. Nah, di sini kita bisa lihat kejadian kemarin. Ini kejadian ketika dia langsung bearish tanpa ada tertouch di trendline versi besar. Oke, kita akan breakdown apa yang membuat si gold ini dia langsung turun sekitar 300 pips. Kita lihat di daily time frame di sini. Oke. Daily time frame dia berhasil menyentuh dari body candle-nya di sini. Oke, kita coba remove. Kita akan explain sedikit why gold ini dia langsung terjun bebas. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ada sebuah zona which is ini adalah zona supply juga yang di respect oleh si gold ini sendiri. Nah, di daily candle dia masih anomali di sini. Daily candle masih anomali closing candlenya dan next candle dia langsung terjun. Nah, apa yang membuat si gold ini dia langsung terjun? Nah, kalau kita ambil dari trend line di sini, seharusnya kalau benar-benar respect di trend line, dia akan mencari dan hit tertouch. Oke, tapi berhubung di time frame yang kecil itu kita melihat ada rising wedge. Jadi di time frame yang ini kita melihat ada rising wedge. Ada rising wedge di 4 hour. Ini rising wedge-nya clear banget. Nah, dengan adanya rising wedge di sini dia langsung terjun. Nah, di sini clear tertouch. Nah, yang kemarin waktu hari Kamis atau Jumat lalu atau hari Rabu ya, tuh hari Rabu yang saya fokusin adalah di daily time frame dia bakal hit ke trend line di sini. Nah, tanpa mempertimbangkan adanya RW di time frame 4 hour. Oke, adanya RW di time frame 4 hour dan kemarin juga kita ada nyoba sedikit ngebuy di area ini. Nah, the reason why kenapa saya ngebuy di area tersebut. Oke, kita bisa ke 15 menit deh, lebih clear di 15 menit. Nah, di sini kita punya reason kenapa kita ngebuy di sini. Nah, di sini ada rising wedge. Oke. Di sini ada rising wedge awalnya. Jadi gold ini dia membuat falling wedge. Di sini dia membentuk falling wedge. Nah, dan di sini dia break. Di sini dia break. Dia break masuk lagi ke dalam. Oke, sampai di area ini. Kita bawa lagi ke dalam. Nah, lebih panjang lagi dia. Di sini kita entry buy ketika dia melakukan pullback di sini. Setelah itu dia kayaknya kita entry-nya di sini. Oke, di sini dia sempat running dan masih tertahan di 1848. Oke. Tertahan di 1848, nggak bisa jebol-jebol. Nah, dari adanya fake falling wedge ini, kita berasumsi bahwa si gold itu dia bakal mencari tertouch yang tadi di daily time frame. Nah, dengan adanya falling wedge ini, kita ngambil buy dan ternyata di sini dia break ke dalam. Nah, seharusnya
kita masang stop loss kan di 1843. Stop loss 1843. Sebenarnya 1843 ini adalah key level, dan ketika dia hit stop loss harusnya kita cut and reverse. Nah, berhubung kemarin saya nggak ada terlalu fokusinnya ke gold, saya cuma ngebuat plan yang tertar situ aja. Jadi ya udah, ketika hit SL ya udah, dan ternyata lagi beberapa menitnya dia langsung terjun sekitar 270 pips. Oke. Itu adalah explanation dari why kita entry gold buy kemarin. Semoga kedepannya teman-teman juga paham yang namanya false break, biar kita sama-sama saling ngingetin ketika ada momen false. Jadi ada yang ngingetin. Oke. Nah, sekarang bagaimana forecast untuk si gold ini sendiri? Nah, forecast untuk si gold ini sendiri, kalau kita masuknya di daily time frame, di sini udah ada level support di angka 1764, dan di sini juga dia masih berada di dalam level support atau demand-nya. Nah, di sini clear banget garis oranye yang saya buat. Ini bukan area yang gampang dijebol. Jadi area ini ada banyak pantulan, banyak banget pantulan di sini. Ini di angka 1779. Ini banyak banget ada pantulan. Oke, kita mark. Nah, kita buat seperti ini. Nah, jadi di sini adalah zona yang dimana zona ini akan direspect oleh si gold ini sendiri. Kenapa direspect? Karena area tersebut bukan area yang gampang dijebol. Jadi area ini adalah titik level dimana gold itu terus terpantul ketika hit di area tersebut. Berarti kita punya asumsi bahwa ketika harga gold memasuki area ini, maka di sana dia akan mantul atau reverse. Nah, sekarang untuk mencari konfirmasi kapan kita bisa execute si gold ini sendiri. Nah, kalau kita lihat dari 4 hour time frame, dari sini dia belum memiliki lower high. Nah, jadi di sini dia breakout, dia belum punya lower high. Nah, kemungkinan besar ketika dia udah mungkin masuk ke dalam zona ini, lalu ada rejection beberapa kali mantul, disinilah titiknya dia untuk membuat lower high. Jadi untuk si gold, sebelum kita punya confirm yang valid, better kita nggak execute dulu. Karena kalau ketika kita ambil buy, masih ada potensi dia turun. Ketika kita ambil sell, dia udah mendekati area support. Jadi better wait and see. Kita tungguin aja dulu ketika dia udah masuk area, atau dia benar-benar ngebuat higher high higher low di sini, entah dia akan membentuk continuation pattern. Kita bakal lihat lagi bagaimana perkembangannya mungkin besok atau lusa. Karena minggu ini ada NFP. Kemungkinan NFP nanti akan membawa gold ini pullback. Oke. Ini adalah untuk si gold, dan coba kita forecast si DXY. Nah, dari DXY ini sendiri sebenarnya forecast dari DXY ini udah running well. Cuman kemarin agak keliru sedikit. Kita targetinnya tertouch di daily, ternyata di 4 hoursnya udah tertouch untuk si gold. Oke. Jadi di sini kita berada di chart DXY atau index currency dollar. Nah, untuk si DXY ini sendiri, kalau kita lihat trennya dia ini memang untuk short term. Untuk short termnya di sini dia memang lagi bullish. Tapi kalau kita lihat dari long view-nya, ini di sini dia
masih dalam keadaan yang sideways. Oke, jadi di sini kita buatin level mana aja yang mungkin bakal di-hit oleh si DXY. Yang pertama, paling dekat itu tujuannya ada di garis oranye ini yang udah saya buat. Kenapa di sana? Karena di sini ada sebuah trend line juga. Oke, kalau dari 4 hours, di sini ada trend line juga yang mungkin akan di respect oleh si DXY ini sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat adanya impulsive movement yang breakout dari area resistance. Di sini ada resistance yang sudah menjadi support. Nah, lalu di sini adalah higher high sebelumnya yang dibuat oleh si DXY. Nah, untuk sementara sekarang ini potensial untuk si DXY adalah membuat higher low. Jadi dia membuat higher low, entah dia kesini membuat higher low, dia bakal mencoba melanjutkan kenaikan. Karena kalau kita lihat dari segi candlesticknya di sini sangat impulsif. Nah, beda cerita jika dia break impulsifnya itu dia turun, lalu ada correction naik sini, maka ada potensialnya dia bakal balik arah atau menjadi bearish. Kita bakal nunggu confirm apakah trennya ini kuat dari si dolar. Kalau misalkan ini dia mau naik lagi, berarti masih make sense gold untuk turun lagi ke 1764. Right? Ini adalah potensial dari si DXY. Jadi potensial pertama itu dia bakalan membuat higher low entah di level ini atau di level ini. Dan potensial kedua, jika dia impulsif correction membentuk seperti ini, maka potensialnya dia bakal melanjutkan penurunan. Oke. Ini untuk si DXY. Next ada Euro GBP yang sudah cukup lama berada di area support. Oke. Kita masuk ke weekly time frame. Nah, di sini Euro GBP sudah memasuki area support yang cukup strong di sini, dan trennya memang lagi sideways dari 2016. Nah, dengan adanya tren sideways di 2016 dan sampai sekarang itu udah sekitar 5 tahun lebih, ini trennya masih di area itu aja. Nyari support, resistance. Nah, kita ukur jarak dari support. Oke, jarak dari support ke resistance. Nah, ini sekitar 986 pips. Ya, hitung-hitung 1000 pips untuk jarak segini di time frame weekly. Nah, sekarang kita memiliki potensial untuk mendapatkan swing trade-nya di 1000 pips. Kalau teman-teman memang punya jiwa untuk holding, di sini adalah mungkin momen dimana risk to reward-nya itu besar banget. Jadi let's say kita untuk swing, kita punya reward itu sebesar itu dan risknya segini, misalkan untuk diswingkan, maka di sini kita akan ketemu RR1 banding 7.63. Nah, dengan adanya setup seperti ini, mungkin kita akan lebih pede ngehold di sini. Nah, cuman berhubung trennya ini udah 5 tahun dan kita juga nggak tahu apakah dia nanti bakalan naik untuk koreksi aja lalu dia jebol bawah, atau dia memang trennya ini masih valid. Nah, di sini kita bakal melihat point of view dari si GBP JPY. Nah, kalau kita lihat di sini dia stuck di area supply. Dia masuk ke area supply dan masih reject di area tersebut. Dan mungkin sekarang dia reject lagi di area trendline. Nah, reject lagi di area trendline, which is di area trendline ini adalah support kuat dari weekly time frame. Support kuat di weekly time frame. Nah, jadi kita simpelnya kita bakal menunggu confirm
Kalau misalkan ada candle bullish, candle yang menentukan, di sini ada bullish lagi seperti di sini. Nah, di sini contoh pertamanya dia di sini berhasil membuat higher low. Oke, setelah dia berhasil membuat higher low, dia langsung membuat higher high. Nah, setelah dia mempunyai higher high yang kedua di sini, nah di sini kita bisa melihat ada candle rejection untuk naik. Nah, itu menandakan di sana ada impulse correctionnya turun. That's why trennya di sini lanjut turun. Oke, kalau teman-teman udah paham yang seperti itu, di Euro GBP ini kita bakal menunggu adanya candlestick yang benar-benar memberi konfirmasi dan price actionnya memberi confirm untuk kita bisa execute di RR yang cukup bagus ini. Oke, kalau kita ambil trend line masih seperti ini jadinya. Oke, tinggal menunggu. Ini juga sama, tinggal menunggu trend line ini di break. Setelah di break yang impulsif, baru kita menunggu correctionnya, dia turun pelan-pelan, baru kita entry ketika dia ada correction. Nah, untuk long term ini bagus, semoga aja nih beneran masih valid tren yang sideways yang dari 5 tahun lalu ini. Dan next kita punya pair USD JPY. Oke, USD JPY. Nah, kalau kita lihat dari daily time frame di sini, si USD JPY itu memiliki tren bullish. Oke, daily time frame USD JPY ini dia memiliki tren yang cukup bullish. Oke, kita di sini let's say kita buatin trend line, lalu di sini kita punya trend line juga, dan di sini kita punya trend line juga. Nah, apa yang menarik di dalam USD JPY ini? Pertama, area atau harga ini udah hit di area trend line, dan di sini kita bisa lihat dia langsung reject. Oke, ternyata ketika dia reject, dia nggak nyentuh di area trend line support atau dynamic support. Nah, di sini kita bisa pasangin trend line lagi. Di sini juga kita bisa pasangin trend line. Di situ dia udah tertouch. Oke. Di sini kalau kita lihat ada sebuah zona yang di respect oleh si USD JPY. Nah, dari sini kita ambil aja seperti itu. Nah, di sini dia masih reject ya, di sini masih reject. Kita punya garis trend line tadi, dia masih reject di sini. Turunin lagi time frame-nya. Di sini masih ada area support yang di time frame kecil. Nah, potensial untuk si USD JPY di sini dia bisa aja membentuk bullish flag. Oke. Bullish flag. Di sini dia bisa membentuk bullish flag. Next targetnya dia akan ada di area resisten ini. Resisten yang ini. Bullish flag, resisten yang itu. Nah, cuman ada juga potensialnya kalau area support ini di break yang di time frame 4 jam. Support di break, lalu dia mantul ke sini membuat lower high, berarti ada potensinya dia turun dulu untuk ngambil tenaga. Nah, jadi di sini kita bisa ambil zona lagi. Mungkin dia bakal ngetes lagi di zona ini atau di zona trend line ini. Nah, misalkan ini valid dan dia ketahan tetap di area tersebut, maka ada potensialnya dia bullish lagi. Ada potensialnya dia bullish lagi untuk ngetes dari
si area resisten ini. Karena ini adalah high-nya dia di 2022 ini. All time high lah kita bilang di 2022. Mungkin dia bakal ngetes lagi ke sana. Kalau dia misalkan di sana rejection, maka ada potensialnya dia untuk turun. Jadi dari harga yang sekarang kita jangan eksekusi dulu karena dia masih ada potensial untuk membuat bullish flag. Kita tunggu jika area ini di break. Oke. Jika area ini di break, kita tunggu di sana. Terus kita tunggu pullback. After itu baru kita eksekusi. Nah, range-nya ini cukup lumayan untuk kita daily trade. Ya, kalau dia sampai di area support itu 138 pips. Lumayan. Oke. Last pair. Ini ada Euro USD yang udah cukup jauh turunnya di sini. Oke, di sini kita punya si Euro USD di weekly time frame. Kalau kita lihat di weekly time frame, trennya masih dalam downtrend. Oke, trennya masih dalam downtrend. Level terdekatnya dia nah, di sini kita bisa melihat ada rejection di sini. Candle weekly-nya ini cukup strong ya. Candle weekly-nya strong, lalu di sini ada correction, lalu ada continuation. Nah, kalau kita turunin ke daily time frame, dia masih ketahan di area ini, area support yang sudah menjadi resisten. Nah, kita lihat kemarin candlestick-nya itu dia masih ketahan di sini. Masih ketahan di sini. Berarti kita bakal menunggu adanya confirm lower high. Nah, kapan kita bisa memanfaatkan momen ketika dia membuat lower high di area ini? Karena kita bisa lihat dengan jelas dia belum memiliki lower high. Nah, momennya ini juga kita bisa manfaatkan. Kalau kita lihat di 4 hour, di sini 4 hour dari candlestick udah ada bullish engulfing. Ini cakep banget, bullish engulfing. Lalu di 1 hour, nah di 1 jam, nah di time frame 1 jam ini dia cukup clear. Dia di sini ngebuat high, ini di break, sini dia ngebuat low, which is ini berpotensi menjadi higher low. Berarti next targetnya dia bakal di higher high selanjutnya. Dan ketika dia turun lagi valid higher low-nya, disinilah tempat kita untuk entry buy dengan tujuan. Di sini tujuan pertama, di sini tujuan kedua. Oke. Stop lossnya nggak usah terlalu jauh. Jadi take profit pertama 74 pips, yang kedua 100 pips. Nah, ini plan untuk si Euro USD jika higher high dan higher low struktur bullishnya itu valid. Jadi kita bisa manfaatkan ketika dia correction atau pullback. Oke, mungkin ini aja MMR kali ini. Semoga MMR ini membantu teman-teman yang nggak punya watchlist. Dan jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Friendlandco, di follow Instagram-nya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton di live dan see you.